Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di pagi hari ini, marilah kita berdoa dipimpin ketua kelas. Hafal disiapkan. Siap, Bro. Mulai berdoa. Salam kepada Pak Guru. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azal absen dulu ya. Siapa yang masuk hari ini? Kelihatannya sudah masuk semua. Noval, Masuk. Rizka, Ali, Masuk. Gilang, Masuk. April, Masuk. Baza, Masuk. Tata, Masuk. Atika Nur, Masuk. Aji, Masuk. Tias, Safa, Masuk. Jovita, Masuk. Gila, Masuk. Dewa, Masuk. Selin, masuk semua ya, benar ya. Pak Rizal mau memberikan sebuah pertanyaan untuk kalian ya. Nanti dicoba untuk dianalisis pertanyaan Pak Rizal. Hari-hari ini setiap siang itu terasa sangat panas ya. Badan terasa mandi banjir keringat ya, badan terasa banjir keringat ya. Wajah kita semerah tomat ya, wajah kita semerah tomat dan membuat kita pusing 7 keliling ya. Tadi Pak Zah menyampaikan ada kata-kata banjir keringat, semerah tomat dan pusing 7 keliling. Ya, tahu kalian apa artinya itu? Tahu? Nah, kalau belum tahu, itu adalah sebuah makna kiasan ya. Di pelajaran hari ini kita akan belajar makna kiasan ya. Antara lain maknanya itu majas ya, majas ya. Oleh karena itu nanti Pak Zal akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu melalui kita menonton video pembelajaran dan buku cerita, kalian nanti bisa menemukan kosakata baru ya, bisa menemukan kosakata baru yang memiliki makna majas ya. Melalui menonton video pembelajaran bisa menemukan majas. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kedua melalui diskusi kelompok ya. Kalian berdiskusi nanti bisa menyusun ya, bisa menyusun majas tadi menjadi kalimat. Tujuan pembelajaran yang terakhir, yang ketiga,
melalui presentasi, ya. Dengan presentasi kalian peserta didik bisa mempresentasikan hasil kerja kelompok dengan percaya diri. Ya, sudah pembelajarannya tadi ya, ada 3 ya. Nah, sebelum kita ke pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu agar kita semakin semangat untuk mengikuti pelajaran ya. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Yuk. Garuda Pancasila. Anak-anak, di pertemuan hari ini kita akan belajar tentang majas. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan pesan. Jenis-jenis majas yang akan kita pelajari hari ini adalah majas metafora, majas personifikasi, dan majas hiperbola. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contoh majas metafora, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api. Majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contoh majas personifikasi, radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Contoh majas hiperbola, sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu berlari secepat kilat. Berlari secepat kilat cahaya petir bermakna berlari sangat kencang seperti kilatan cahaya. Ya. Sudah? Paham nggak kira-kira dengan video ini? Belum? Tadi ada berapa majas di video tadi? 3 majas. Majas apa saja? Metafora, personifikasi,
hiperbola. Ya. Apa itu toh majas metafora? Ya. Majas metafora adalah majas dulu ya, kita majas dulu. Nih, tapi jangan terus dulu majas pengertiannya. Nah, coba ditulis dulu. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Ya, ditulis dulu semuanya. Majas adalah gaya bahasa yang ditulis penulis untuk menyampaikan kesan. Ya. Fungsinya majas yaitu membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Sudah? Belum, tulis dulu. Sudah ya? Jadi sekarang ke majas metafora. Nah, ini majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Majas metafora adalah majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Sudah? Sudah ya? Nah, coba ketik dulu menulisnya. Perhatikan. Majas metafora adalah majas yang menggunakan simbol yang mewakili makna sebenarnya. Contohnya tadi apa? Si jago merah. Si jago merah adalah perumpamaan api. Ya, contoh yang lain lagi misalnya berlapang dada. Berlapang dada itu maksudnya sabar. Terus ada lagi kebakaran jenggot. Ya, kebakaran jenggot. Kebakaran jenggot itu seperti orang berapi-api. Marah. Ya, kebakaran jenggot itu artinya marah. Nah, itu ya bentuk contoh majas metafora. Selanjutnya majas personifikasi. Ya, tulis majas personifikasi adalah majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Ya, majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Tarzan coba sebutkan, Tarzan memberikan satu contoh. Coba nanti kalian yang memberikan contoh yang lain ya. Sudah? Tulisnya? Nah, coba tak beri contoh ini. Majas personifikasi. Nah, contohnya kan menggambarkan sifat manusia dalam benda, menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Sifat manusia misalnya ya tersenyum, itu kan sifat manusia loh. Menangis, bergoyang, bernyanyi, itu sifat-sifat manusia. Lah benda contohnya burung itu kan benda. Bulan, matahari itu juga benda ya. Contohnya seperti ini.
mengintip di balik awan. Masa bulan ngintip? Ya, masa bulan mengintip? Kan nggak mungkin. Yang mengintip siapa? Manusia. Ya benar. Nah, yang mengintip itu kan manusia. Bulan nggak mungkin mengintip. Bulan kan benda. Nah, mengintip ini sifatnya manusia. Nah, ini akan disebut majas personifikasi. Terus lagi coba baca satu lagi. Nanti setelah ini kalian yang memberikan contoh ya. Nah, matahari tersenyum di pagi hari. Matahari benda apa manusia? Benda. Tersenyum manusia. Nah, maksud matahari tersenyum kan nggak mungkin Pak. Yang tersenyum manusia. Coba sekarang Bapak bisa berikan contoh satu. Ya, Bapak. Bintang mengintip apa menatap? Menatap ya. Bintang menatap rembulan. Ya, bintang kan benda. Menatap kan sifat manusia. Rembulan juga benda ya. Masuk bintang menatap rembulannya nggak mungkin ya. Betul, contohnya global. Ada lagi yang lain mungkin mau? Ya, Selin coba. Bintang tersenyum melihat bulan. Bolehlah ya. Masuk bintang terus bulan terus. Yang lain juga nggak apa-apa wes ya. Yang penting sudah bisa memberikan contoh. Nah, sekarang lanjut ke majas hiperbola ya. Terus dulu itu pengertiannya. Majas hiperbola adalah majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud ya, menggunakan kata yang berlebihan untuk menekankan maksud. Sudah? Sudah ya. Nah, apa maksud? Pakai contoh satu ya. Nanti kamu gantian kalian memberikan contoh ya. Contohnya pencuri berlari secepat kilat. Ya, pencuri berlari secepat kilat. Mosok pencuri melayunya secepat kilat? Kan nggak mungkin. Yang berlari secepat kilat itu kilat kan ibaratnya kan petir itu terlalu berlebihan ya. Pencuri berlari secepat kilat berlebihan. Contohnya lagi mampirlah ke gubukku yang jelek. Padahal rumahnya sangat bagus seperti istana. Nah, lalu berlebihan untuk memberikan arti. Ada yang lain lagi bisa memberikan contoh yang lain? Majas hiperbola. Apa lagi? Ya, Bapak. Selin menyanyi hingga menggelegak hingga mengguncang bumi. Siapa? Selin menyanyi hingga mengguncang bumi. Ya, itu terlalu berlebihan. Ada lagi yang lain? Nah, ya, Bapak ya. Sekarang setelah bisa memberikan contoh ya, dan berarti sudah agak paham ya tentang majas ya. Nah, sekarang Pak Rizal akan memberikan teks cerita ya. Teks cerita judulnya Kelinci dan Burung Pipit. Di teks cerita ini kalian nanti akan mencari kalimat yang termasuk majas dari teks cerita ini ya. Di teks cerita ini mencari majas. Di mana majasnya? Cari tahu ya. Tapi sebelum mencari majas, kita buat kelompok dulu ya. Nanti ada 3 kelompok. Kelompok 1 kelompok meta, kelompok 2 kelompok personifikasi, kelompok 3 kelompok hiperbola ya. Sekarang ini kelompok metafora, kelompok personifikasi, kelompok hiperbola.
terdiri dari 5 orang atau siswa. Sekarang langsung bisa berhadapan-hadapan ya. Dari berhadapan-hadapan, saya akan membagikan teks bacaan dan LKPD untuk kalian. Ini diambil teksnya. Ini teksnya dulu, sebentar LKPD-nya. Ini LKPD 1 diambil. Diambil dulu. Ya. Ya. Di LKPD 1 ya, tugas kalian adalah menuliskan kalimat yang termasuk majas dari teks cerita. Sebelum itu maka dibaca dulu teks ceritanya. Dibaca dulu teks ceritanya, setelah itu dicari mana yang termasuk majas. Ditulis menggunakan spidol ya. Ada tas spidol hitam kecil? Ada ya, disebutkan dengan spidol ya. Yuk, sekarang dikerjakan. Dibaca yuk. Ya, yang besar dengan kelihatan nulisnya ya. Nanti nulisnya agak besar ya, biar kelihatan ya. Ditulis ya nama kelompoknya ya. Kelompok apa tadi sini? Metafora. Ditulis sama dulu kelompoknya, jangan sampai lupa. Kelompok metafora, personifikasi, dan kelompok hiperbola kelas 5 ya. Di sini ya. Nah, di situ. Udah ketemu belum? Satu kalimat. Udah ya. Ditulis kalimatnya. Kemudian bisa sambil membaca, sambil mencari ya. Kan sudah ketemu satu, yang mana harus membaca, ya, ada yang menulis ya. Ada yang menulis, ada yang membaca. Yuk. Sudah ya, langsung ke LKPD 2
kedua ya. Nah, maka bisa memberikan LKPD yang kedua. Ya, LKPD 2 ini, udah kan tulisnya? Nanti tadi. Di LKPD 2 ini nanti kalian menuliskan. Perhatikan dulu, yuk. Perhatikan dulu. Di LKPD yang kedua, perhatikan ke sini, perhatikan ke sini, yuk. Di LKPD yang kedua, kalian menuliskan kalimat yang kalian tadi tulis ke dalam majas ini. Di majas metafora yang mana, majas personifikasi yang mana dari kalian tadi tulis ya. Di sini ya. Bisa paham toh? Nah, ini ya, kerjakan sekarang. Ya. Yuk ditulis mana dibedakan ya, mana yang metafora yuk. Di sini harus baca nih. Mana yang metafora di sini? Kalau capek tulisnya boleh gantian yang lain. Bisa toh bedakan kan? Bisa ya? Bisa toh? Ada yang sulit nggak? Kalau sulit tanya Pak Rizal sini. Ada yang kesulitan nggak? Membedakan majasnya bagaimana? Nggak ada? Masih bisa? Oke.
Nopal ketemu berapa Nopal? Hampir selesai. Bagaimana bila sulit? Sudah? Sudah selesai? Bagus. Kelompok sepak bola ya, selesai duluan ya. Ya, sip. Tapi dicek lagi, jangan asal selesai terus nanti salah tulisnya ya. Dikoreksi lagi, dilihat lagi di tes ceritanya. Benar salah nanti. Oh itu kalau nggak metafora kelas 5. Setiap LKPD diberi nama kelompoknya loh ya. Diperbola kelompok. Tapi nama kelompok, nama kelompok, bukan nama buku. Sudah selesai? Sampun? Sampun. Ya, sekarang LKPD terakhir ya, bisa bagian LKPD terakhir. Nanti setelah ini maju untuk mempresentasikan semua hasil LKPD kalian. Ya. Diperhatikan dulu. Ayo lihat sini, lihat depan, lihat depan. Lihat dulu. Yuk, itu boleh disimak dulu kalau sini LKPD 1 yang kedua, biar tidak mengganggu, Di LKPD 3, tugas kalian adalah membuat kalimat, ya, sesuai dengan tujuan belajar tadi ya, menyusun kalimat sehingga menjadi majas, hiperbola, personifikasi, dan metafora. Nanti kalian menulis kalimat ya, menulis 3 kalimat saja, 3 kalimat yang termasuk majas, hiperbola, personifikasi, dan metafora. Nanti setelah selesai menulis semua ini, kita masing-masing ke depan kelas, masing-masing kelompok maju untuk mempresentasikan. Ini dulu, yang hiperbola. Diterima dulu nih. Oke, terima kasih. Apa? Ini
lagi. Ini saya mau komunikasi. Lagi. Ini terus lagi. Masih satu lagi. Untuk yang metafora. Satu lagi. Metafora. Ya. Sudah dapat 3 KPD ya. Sudah dapat 3 ya. Dicek lagi kalau misalnya keliru. Nanti kalau double, hiperbolanya 2 atau yang lain. Sudah sesuai. Masing-masing kelompok mendapat metafora, personifikasi dan hiperbola. Sudah sesuai belum? Sudah ya. Nah, yuk. Diskusi ngomong yuk. Ngomong. Nanti kan bisa ada contoh. Berlebihan ya, memberi makna yang berlebihan. Ayo dong ngomong, malah menang lagi. Mikir. Ini istimewa ya. Jangan lupa ya nama kelompoknya ditulis ya. Ayo, lalu, Mas, ada metafora nanti? Sudah selesai? Sudah? Yang lain? Ayo, 3-5 menit lagi waktunya. Ditunjuk siapa kira-kira yang maju presentasi? Juga. Kalau metafora siapa yang presentasi? Ya, Nur ya. Ya Nur maju Nur. Nur Hidayah. Kelompok personifikasi siapa ya? Selin. Kelompok metafora bulan. Pak Andala nih. Yuk maju yuk. Iya. Yang lain boleh dibawakan juga maju mundur. Ditambahkan ya, baca nanti ya. Nah, ini. Yuk. Dibaca. Aduh, sakit suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rosa. Nah, 1 kalimat. Kalimat yang kedua. Wajahnya tampak seputih kapas. Terus kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga. Titik air mulai membejiri matanya. Terus Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melandai-landai memanggilku. oh. Ada lagi? Masih ya. Pak Singa si Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Ya, itu yang KPD 1 ya. Ada tanggapan dulu nggak? KPD 1 ada yang masih sama atau yang beda? Sama. Sama? Sama. Sama?
Wajahnya tampak seperti kapas. Isi air mulai membanjiri matanya. Aku melihat Perhatikan. Pak Singa si Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sana masing-masing. Pikirannya menari-nari teringat pesan itu tadi. Oh ya, nanti duduk dulu. Sama. Aduh, sampai suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Musa. Wajahnya seperti kapas. Titik-titik air mulai membanjiri matanya. Aku melihat daun-daun tanah selokan itu melambai-lambai dengan Pak Singa si Raja Hutan. Pikirannya menarik. Nah, ya. Sekarang duduk ya. 3, 4, 5, 6. Sama ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kelompok 2. Kelompok personifikasi. Kelompok metafora hanya 5. Ya. Ayo, bisa apakah betul ada 5 atau ada 6? Dari bacaan tadi. 6? 6 ya. Nah, ada 6 yang betul ada 6 ya. Kelompok 5, kelompok metafora kurang 1 yaitu pada bagian pikirannya menari. Ayo memberi tanggapan. Cuma 6 ya, yang memberi tanggapan kalian ya. Sekarang kelompok 2 sudah 6, kelompok 5, kelompok metafora sih 6, kelompok 2 sudah 6, sudah betul ya. Kelompok 5, kelompok metafora nggak usah berkecil hati ya. Langsung ke LKPD 2. Ke LKPD 2 maju lagi. Yuk. Nanti diberi tanggapan lihat jadi gimana. Sekarang di belakang PG2 kan membagi dari bacaan tadi ke dalam tiap majas. Yuk baca. Badannya tampak seperti kapas. Ya. Aku melihat daun-daun. Maksudnya tampak seperti kapas maksudnya metafora. Terus Aku melihat daun-daun tanaman bakar melambai-lambai memakannya. ya. Pikirannya menari-nari teringat pesan itu. Ya. Aku sakit sekali suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Musa. Titik-titik air mulai membanjiri matanya. Nah, boleh. Ada tanggapan dari kelompok hiperbola atau personifikasi? Ya masuk ke dalam metafora betul nggak? Wajahnya tampak seperti kapas. Betul. Betul? Betul. Aku melihat daun-daun tanaman wortel melambai-lambai. Personifikasi. Nah, terus pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Masuk ke personifikasi. Betul. Hiperbola. Aduh sakit sekali suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Musa. Menggelegar masuk hiperbola. Masuk. Titik-titik air mulai membanjiri matanya. Masuk ke hiper. Betul semua? Betul? Betul. Boleh duduk. Betul. Terus kelompok 2, kelompok personifikasi. Wajahnya tampak seperti kapas. Pak Singa si Raja Hutan memerintahkan supaya semua hewan kita tinggal di sarang masing-masing. Ya. Aku Personifikasi aku. melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai kemana-mana. Pikirannya menari-nari teringat pesan itu tadi-pagi. Terus Aku sambil bersuara kelinci kecil menggelegar di kebun Pak Musa. Titik air membanjiri ya. Bedanya ada perbedaan tidak dari kelompok metafora dan kelompok hiperbola? Gimana? Pak Singa si Raja Hutan. Ya, Pak Singa si Raja Hutan di sini nggak ada ya. Karena tadi kelompok metafora hanya menulis 5 kali 5. Ya, selanjutnya kelompok hiperbola.
Ya, kelompok untuk sebentar Bapak. Ditanggapi dulu kelompok hiperbola. Apakah sama dengan kelompok metafora dan kelompok personifikasi? Beda ya dengan kelompok metafora, tapi sama dengan kelompok personifikasi karena kelompok hiperbola tadi juga menuliskan 6 kali 6. Maka betul ya, terima kasih. Terus yang KPD yang ketiga. Lanjut langsung ke semua. Tadi yang metafora. Suku adalah jendela dunia yang bisa membawamu ke seluruh penjuru dunia. Ya. Anak itu dikenal sebagai buku-buku. Angela merupakan bintang di kelas 5. Nah, itu yang metafora. Yang metafora berarti jendela. Ya, ya. Terus ini ya. Kalimat yang kedua, buku itu metafora. Terus bintang ke bintang kelas. Itu berarti maksud metafora. Lanjut. Ya nanti di mana ya, di bagian mana yang termasuk ke dalam majasnya dicari tahu ya, ditanggapi ya. Diriku selalu cerah. Orang tua membantu pulang agar aku bisa sekolah. Sinar matahari membakar kuku. Ya. Didengarkan yuk, dengarkan. Alam ikut bersorak indah. Suara nyanyian burung mengalun dengan indah. Matahari tersenyum di pagi hari. Ya. Ada yang salah nggak jawabannya dari kelompok metafora? Tidak ada? Semua benar ya. Metafora yang masuk pada metafora, hiperbola dan personifikasi semuanya. Nah, lanjut ke kelompok personifikasi. Boleh gantian yang maju. Bapak Alim, ayo Alim. Dibaca dulu metafora, majas metafora. Majas metafora. Kita harus berlapang dada. Ya. Andre merupakan anak emas ayah. Ibu pulang dari Jogja membawa buah tangan. Benar. Di mana bagian yang metaforanya ini? Yo, kita harus berlapang dada. Yang mana? Lapang Oh, dada. berlapang dada. Andre merupakan anak emas ayahnya. Mana yang metaforanya? Emas. Emas. Betul. Ibu pulang dari Jogja membawa buah tangan. Buah tangan. Betul. Terus lanjut. Kalimat majas personifikasi. Yo. Laut menyapu pasir laut. Rumput-rumput bergoyang tertiup angin. Bulan mengintip di balik awan. Terus nih, yang masuk personifikasi yang mana? Air laut menyapu pasir laut. Yang mana berarti? Menyapu, betul. Rumput-rumput bergoyang tertiup angin. Bergoyang. Bulan mengintip di balik awan. Mengintip, betul. Yang terakhir, bergula. Mencuri berlari secepat kilat. Terus, Karena ketahuan warga, kamu berjalan lebih lambat daripada siput. Wah, harga beras saat ini sedang menurun. pencuri berlari secepat kilat. Mana yang majas hiperbolanya? Secepat kilat. Kamu berjalan lebih lambat daripada siput. Ya, kan itu terlalu berlebihan kan ya. Masuk lambatnya, nung siput jalannya lambat, masa kita jalan lebih lambat ya. Masuk adalah majas super. Terakhir, harga beras saat ini sedang meroket. Meroket, harga beras meroket. Yang meroket kan kemudian
izin prokes. Ya lanjut ke kelompok terakhir, kelompok hiperbola. Dua. Jika orang tua pada dia berarti tidak akan pulang. Akhirnya kakak menikah dengan pujaan hadiah. Sampah Majas hiperbola. Sampah itu menumpuk setinggi gunung. Tinggi gunung itu menatap langit. Makanan ini lebih panas dari lava gunung api. Majas personifikasi. Matahari tersenyum di pagi hari. Telepon berdering memanggil pemiliknya. Kemarau panjang menyerap air di desa Sukabumi. Terus, mana yang masa metaforanya? Rosa selalu cari muka di depan guru. Cari muka, betul. Cinta orang tua kepada buah hati tidak akan hilang. Buah hati, anak akhirnya kakak menikah dengan pujaan hati. Pujaan hati. Sampah hiperbola sekarang. Sampah itu menumpuk setinggi gunung. Ya, hiperbola menumpuk setinggi gunung berlebihan ya. Tinggi gedung itu menantang langit. Betul nggak? Oh, masa tinggi gedung, masa menantang karo langit berarti nyundul mau menatap langit. Makanan ini lebih panas dari lava gunung api. Buah sepol makanannya betul ya. Hiperbola ya, berlebihan ya. Yang terakhir personifikasi, matahari tersenyum di pagi hari. Ya, tersenyumnya ya. Telepon berdering memanggil pemiliknya. Mana yang memanggil. Masa telepon berdering memanggil. Weh, ada telepon gitu. Nah, mungkin ya. Kemarau panjang menyerap air di desa Sukamaju. Suka mundur, Pak. Betul, menyerap air ya. Kemarau kok menyerap air saking panasnya ya teman. Tidak boleh mencontek loh ya. Jangan gunakan teman-teman kacau. Waktu mengerjakan soal 10 menit ya. Waktu mengerjakan soal 10 menit dikerjakan dari sekarang. Ditulis nama, terus juga nomor absen. Gimana nanti Pak Rizal yang memberikan tuh yo. Lima menit lagi waktunya.
ada yang nggak muat ke sana ya, taruh bawahnya ya. Bahkan soal yang nomor 7 yang juga untuk tulisannya. Sudah selesai? Apa selesai? Yang sudah selesai boleh dikumpulkan. Sudah? Kumpulkan di meja belajar ya. Yang lain?
siswa yang belum mendapatkan nilai maksimal, ya, karena nulisnya salah ya. Metafor, meta efra, gitu ya. Itu metafora, meta efra, itu dua anak, dua siswa ya. Yang lain mendapat nilai 100 semua, ya. Nah, sudah kita apa yang kita pelajari pada pagi hari ini? Majas. Ada berapa majas? 3. Majas apa? Metafora, personifikasi, hiperbola. Majas metafora, personifikasi dan hiperbola, ya. Besok di hari Kamis kita akan bertemu lagi dengan pelajaran yang lain, yaitu ide pokok dan kalimat pendukung ya. Di minggu depan hari Kamis kita akan bertemu lagi dengan tema materi ide pokok dan kalimat pendukung. Akhirnya kita sudah sampai ke selesai. Semua boleh berkemas-kemas. Kita berdoa. Ayo. Oh ya, nanti di rumah jangan lupa untuk belajar agar tidak salah tulis tadi ya, seperti tadi ya, teman-teman. Harusnya dapat nilai 100 karena salah tulis, jadi tidak dapat nilai 100. Terus tulis mau menulis metafora, metafora. Belajar lagi, ditingkatkan lagi belajar di rumah, ya. Jangan bermain saja di rumah, harus tetap rajin belajar, ya. Mari berdoa, pimpin ketua kelas, dikondisikan dulu teman-temannya untuk duduk yang rapi dulu. Ayo sapa. Enggak.